Saudari-saudara, berjumpa lagi dengan saya Vidi dalam renungan harian. Hari ini hari Senin tanggal 8 Maret 2021. Bacaan pertama diambil dari kitab kedua Raja-Raja bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Jadi ada 15 ayat. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan ayat 36 ayat saja. Isi dari bacaan pertama mengisahkan bagaimana Naaman, seorang panglima dari Raja Aram, mengalami sakit kusta. Lalu Aram pada waktu itu cukup termasyur, Syria, kerajaan Syria. Lalu pernah menindas bangsa Israel. Lalu mereka yang hidup, yang tidak mati, itu ada beberapa diambil sebagai tawanan atau budak atau pekerja paksa. Dan dari antara orang-orang Israel yang seperti itu kan, ada seorang pemudi, ada seorang perempuan muda yang dibawa untuk menjadi pelayan dari istrinya panglima perang, panglima Naaman ini. Ketika Naaman sakit kusta, perempuan yang berasal dari Israel ini sebenarnya adalah tawanan perang bahasa sekarang. Itu memberi informasi bahwa di negerinya itu ada seorang nabi. Siapa tahu tuannya itu, yaitu panglima yang namanya Naaman, itu bisa disembuhkan. Panglima itu punya atasan, yaitu raja. Lalu meminta izin kepada raja agar ia berobat, bahasa kita sekarang, ke Israel, sebagaimana informasi yang ia dapat dari seorang perempuan budak atau tawanan perang atau pelayan dari istri Naaman itu. Itu ceritanya. Lalu kemudian Naaman, singkat cerita, pergi ke Israel, ketemu dengan raja di sana atau bagaimana. Lalu kemudian raja tidak mengerti, padahal membawa banyak persembahan, ada berapa sikal perak atau emas atau pakaian dan sebagainya. Tapi informasi itu didengar oleh Elisa. Elisa itu seorang nabi memang dari Israel. Lalu kemudian melayangkan surat kepada rajanya bahwa intinya dia mau membantu. Akhirnya Naaman ini bertemu ke rumah Elisa. Lalu kemudian Elisa ini laki-laki sebenarnya, tapi masih dipakai untuk nama perempuan sampai sekarang. Oke lah, itu catatan. Lalu kemudian Elisa memberi perintah bahwa Naaman diminta untuk mandi di Sungai Yordan. Saya pernah pergi ke negara-negara Timur Tengah dan memang betul bahwa Sungai Yordan, khususnya di daerah yang masuk negara Yordania, itu sungainya itu keruh ya, tidak bening. Jadi bisa dibayangkan di sini bagaimana Naaman menyebutkan beberapa sungai di tanah airnya. Sungai Parpar, lalu sungai apa lagi yang ia sebut itu jauh lebih bagus, kualitas airnya lebih bening. Mengapa dia diminta untuk menceburkan diri ke Sungai Yordan yang kualitas airnya memang agak coklat, kurang bersih. Tapi dia dinasihati oleh bawahannya bahwa tentu kalau Anda diminta untuk melakukan hal yang sulit, Anda akan melakukan. Sing penting mari sembuh. Ini hanya diminta sederhana saja kok. Itu. Mengapa tidak? Lalu tuannya itu betul, setelah mendapat informasi begitu disadarkan, lalu ia akhirnya turun ke sungai itu dan akhirnya sembuh. Saudari-saudara yang terkasih, ini bacaan pertama ya. Kita bisa memaknai begini, cara pandang kita, cara berpikir kita mempengaruhi cara tindak kita terhadap apapun, terhadap siapapun. Cara pandang Naaman terhadap seorang tawanan, cara pandang Naaman terhadap bawahannya, cara pikir Naaman terhadap info yang ia peroleh, cara pikir Naaman terhadap info yang ia dengarkan, baik melalui anak perempuan, seorang perempuan tawanan maupun bawahannya. Jadi bagaimana cara memandang seseorang, cara pandang mempengaruhi cara pikir. Cara pikir mempengaruhi akhirnya cara bertindak. Capa, capi, cati. Cara pandang, cara pikir, cara tindak, itu paradigma seseorang.
Naaman memandang bahwa perempuan Israel ini tidak dianggap remeh sama dia, tidak diabaikan oleh dia, tapi diperhatikan betul karena dia juga ada butuh untuk disembuhkan dari sakitnya. Demikian pula terhadap bawahannya, kata-katanya diperhatikan betul meskipun dia adalah bawahannya sendiri. Jadi cara memandang pribadi seseorang mempengaruhi dirinya untuk berpikir. Cara pikir terhadap apa yang ia peroleh mempengaruhi ia untuk melakukan sesuatu, bertindak. Ini dari bacaan pertama. Demikian pula terjadi dalam bacaan Injil, saudari-saudara. Bagaimana Yesus mewartakan firman kebenaran bahwa seorang nabi tidak akan pernah dihargai di tempat asalnya. Kenapa? Merasa sudah kenal, merasa sudah tahu, oh ini orang kita, orangnya seperti ini, dialeknya sama, bahasanya sama, satu suku dan sebagainya mungkin. Mereka sudah merasa kenal dengan Yesus. Saya rasa semakin kita kenal dengan seseorang, kita merasa semakin tahu sisi-sisi positif bahkan negatifnya dibandingkan kita merasa belum kenal dengan seseorang yang baru saja kita kenal. Saudari-saudara yang terkasih, cara pandang, cara pikir, cara tindak mempengaruhi bagaimana kita berelasi dengan sesama. Semoga hari ini kita bisa berlatih untuk cara memandang pribadi sesuatu, cara berpikir dan akhirnya bertindak. Moga-moga kita melakukan pilihan-pilihan yang baik dan berguna dalam hidup dengan sesama. Tuhan memberkati Anda dan saya berkah dalam.